Ada video yang beredar, dan video ini seakan-akan menyalahkan orang-orang yang mendoakan orang yang mati itu husnul khotimah, karena dianggap bahwa orang mati itu sudah bisa dipastikan husnul khotimah atau su'ul khotimah kan, pada saat dia meninggal. Seakan-akan dia menyalahkan orang-orang yang terdahulu yang mengikuti para ulama dan para masyayikh untuk supaya mendoakan orang-orang yang meninggal itu dengan lafal husnul khotimah. Apa yang disampaikan itu pede sekali, seakan-akan benar, tapi sebenarnya salah dia. Dalam logika belum tentu sama dengan kaidah syariat. Mari kita lihat di sini. Saya teringat dengan sebuah syair yang disampaikan oleh seorang ulama. Wa kam min ghaibin qawlan sahihan wa aftahu minal fahmis saqim. Banyak ucapan mencela orang-orang yang benar sebab karena pemahamannya yang buruk. Jadi pemahaman orang-orang terdahulu sebelum dia itu sebenarnya pemahaman yang baik, karena dia itu buruk pikirannya, buruk pemahamannya, maka dia menyalahkan orang lain seakan-akan orang lain itu buruk, padahal yang buruk itu adalah cara berpikirnya. Nah, mari kita lihat bagaimana kaul syariat itu menyatakan bahwa orang yang meninggal itu sebenarnya dia masih dalam taraf cobaan selama 7 hari. Seperti halnya di dalam sebuah hadis, yuftanuna fi quburihim sab'an. Orang mukmin itu dikubur selama 7 hari, dia masih dalam cobaan, teguh apa tidak imannya. Lalu setelah 7 hari dia bisa dianggap sebagai seorang yang kuat atau tidak imannya. Nah, ini senyampang seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Setelah ada orang yang dikubur, maka ada sebuah hadis yang kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min tafnil mayyit, ketika beliau selesai mengubur mayit, waqafa alaihi, kemudian beliau berdiri di sana, waqala, kemudian beliau berkata, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun mereka orang-orang yang sudah meninggal. Artinya baik itu saudaramu ataupun orang-orang muslim yang sudah meninggal. Was'alu lahu tasbit, yang kedua ini sebagai underline, dan doakan atau mintakan ya tasbit. Tasbit itu apa di sini? Keteguhan iman. Keteguhan iman ini dalam bahasa Qur'annya namanya qaul tsabit. Maka dalam ayat Quran yutsabbitullaha ta'ala bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang punya keteguhan iman di dunia, maka dia akan ya diberi keteguhan kemudian selanjutnya di akhirat. Ini artinya adalah kalimah thayyibah, artinya adalah iman. Jadi orang mati itu juga harus dikuatkan imannya, walaupun dia sudah meninggal, dalam hal menerima cobaan di dalam alam barzah itu harus didoakan supaya kuat imannya. Ada sebagian orang yang pernah mendengar bahwa Rasulullah itu ketika orang tuanya dianggap kafir, ada sebagian hadis yang menyatakan orang tua Nabi itu kemudian dibangunkan dan kemudian membaca syahadat dan membaca kalimat thayyibah. Nah, kalimat tasbih di sini artinya adalah kalimat-kalimat yang meneguhkan keimanan seseorang. Jadi boleh orang itu mendoakan orang supaya husnul khotimah pada saat setelah kematian. Nah, kemudian yang kedua ada lagi, yakni sebuah hadis yang disampaikan oleh beberapa perawi hadis ini dari Ibnu Mas'ud, ya, dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Abu Dawud. Apa itu? Kana yaqifu alal qabri, Rasulullah itu berdiri di atas kubur, ba'dama yusabwa alaihi fayaqulu Allahumma nasil sahibana, ya Allah, keteguhan di sini, Allahumma tsabbit
indal masalah mantiqah. Ya Allah, berikan keteguhan ketika siapa orang yang mati itu tadi, ketika ditanya di dalam kuburnya. Jadi ketika ditanya di dalam kubur itu sebenarnya yang diinginkan adalah bagaimana keteguhan hatinya, imannya, dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Artinya bahwa keimanan itu bisa kapan saja didoakan. Husnul khotimah itu bisa didoakan di mana saja, setelah wafat atau sebelum wafat boleh saja, tanpa ada batasan-batasan logika yang menyatakan bahwa orang meninggal itu tidak boleh dan dilarang untuk didoakan untuk mendapatkan husnul khotimah. Tetap kita mendoakan. Pertama, didoakan semoga dosanya diampuni. Dua, semoga amalnya diterima. Yang ketiga, semoga diberi husnul khotimah. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai cara untuk meluruskan orang-orang yang tidak pernah melihat agama dari kaidah agama itu hanya dengan menggunakan otaknya saja. Wallahu a'lam bishawab.